Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 562 sampai dengan 564 bisnis yang berperan penting dalam ekonomi. Ayah, aku sudah mengerti. Carlo mengangguk dan akhirnya mengetahui rencana Henry secara menyeluruh. Keluarga Carmine hanyalah batu loncatan bagi mereka. Jika keluarga Nilo ingin bergerak, dia harus menggunakan batu loncatan ini. Oleh karena itu, Carlo mencoba segala kemungkinan untuk menaklukkan Abigail. 2 hari ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Ikuti saja rencanaku. Nyonya besar Andrea akan bekerja sama denganmu. Kamu ikuti saja. Henry mengulurkan tangan dan mengetuk meja. Nadanya sangat serius. Apa maksudnya? Bukankah wanita tua itu membuat kesepakatan dengan Abigail bahwa selama Abigail menyelesaikan krisis keluarga Carmine, dia tidak akan lagi memaksa Abigail untuk bersamaku? Carlo terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tidak mengerti apa yang dimaksud Henry. Lagi pula kau masih terlalu muda. Henry mengambil rokok dan memandang Carlo dengan tatapan dalam. Carlo menelan ludah beberapa kali. Dia mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya. Masih sedikit bingung. Ayah, apakah kamu sudah bertemu dengan Nyonya Besar Andrea? Setelah beberapa saat, Carlo membuka mulutnya dengan pelan dan bertanya ragu-ragu. Henry mendengus, bangkit dan berjalan ke jendela, memandangi kota Mandala yang ramai. Di wajahnya, ada ekspresi yang mendalam. Bukankah apa yang dia rencanakan sudah pasti? Carlo tidak lagi bertanya, tetapi dia penuh percaya diri di dalam hatinya. Dengan Henry yang secara pribadi menghubungi Nyonya Besar Andrea, seharusnya tidak ada masalah dengan masalah ini. Kota Mandala ini kecil, tapi memiliki bobot yang sangat baik dan lengkap. Lokasi geografis bersebelahan dengan ibu kota kuno 6 dinasti di Sentani dan dekat dengan kota Minang yang makmur dan jaya peringkat pertama. Jangan lihat kota Mandala sekarang belum bangkit sepenuhnya. Namun, tidak akan lama lagi tempat ini pasti akan menjadi benteng ekonomi yang sangat penting, penghubung berbagai area penting. Mata Henry tajam dan sangat penuh keserakahan. Jika visinya tidak cukup tajam, dia tidak akan membawa keluarga Nilo ke kota Mandala. Dari keluarga terkaya peringkat ketiga ke situasi saat ini. Di kalangan bisnis kota Mandala, meskipun ada banyak pebisnis dengan sumber keuangan melebihi keluarga Nilo, mereka belum menganalisis situasi di luar kota Mandala dan mereka tidak memiliki latar belakang seperti Tuan Joko. Jadi, visi mereka masih sempit dan kurang informasi. Selain aku, tidak ada yang tahu betapa menjanjikannya masa depan kota Mandala. Jika kamu dapat mengambil alih seluruh kota Mandala, kamu akan memenangkan setengah dari distrik bisnis negara Pandora. Semua ini pada akhirnya akan menjadi milik kita, keluarga Nilo. Saat itu, keluarga Nilo akan menjadi konglomerat dengan bisnis terbesar di Provinsi Jihan, kota Mandala. Ini bisa disebut pencipta dunia. Henry perlahan merentangkan tangannya, berdiri di kantor di lantai 16 gedung perusahaan. Keluarga Nilo memandangi sebagian besar kota Mandala. Carlo ada di belakangnya, hatinya berdebar dan sangat bersemangat. Dia akhirnya mengerti betapa besar ambisi Henry. Dan akhirnya mengerti mengapa Henry harus membiarkannya menaklukkan Abigail. Ayah, aku mengerti. Masalah ini, aku berjanji akan melakukannya dengan baik. Carlo menjawab, berbalik dan segera keluar. Selanjutnya, dia akan menjalankan selangkah demi selangkah sesuai dengan rencana Henry. Di kantor, Henry memegang rokok berkelas di jarinya dan matanya memancarkan hasrat yang kuat dan sangat bernafsu. Sudah ada persiapan yang luar biasa di hatinya. Dia hanya membutuhkan satu kesempatan. Dan keluarga Carmine adalah kesempatan untuk keluarga Nilo mereka. Peter, itu bukan apa-apa. Perusahaan Lipon, palingan hanya sedikit lebih hebat saja. Ketika rencana keluarga Nilo berhasil, kalian semua akan merangkak dan gemetar di bawah kakiku. Henry menyipitkan mata sedikit, membiarkan matahari menerpa wajahnya.
Berdiri di ketinggian belasan lantai tersebut, dia seakan menginjak seluruh kota Mandala. Pada saat yang sama, di kediaman Oscar, kamu sudah lama bersamaku. Kamu tahu karakterku. Ketika aku membawamu kembali, itu membuktikan bahwa aku tidak memperlakukanmu sebagai orang asing. Jadi, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu tidak perlu menyembunyikannya. Oscar menuangkan segelas air untuk Damian, lalu perlahan duduk di sofa. Selama ini, untuk menghindari menarik perhatian orang lain, mereka jarang bertemu. Saat ini, Damian datang ke sini khusus untuk bertemu Oscar, pasti ingin mengatakan sesuatu. Kak Oscar, sebenarnya aku rasa aku tidak pantas melakukan ini. Jika kamu memintaku untuk melawan musuh di peperangan, maka aku tidak akan pernah mundur. Tetapi sebagai direktur, aku benar-benar tidak nyaman. Lihat baju ini, tidak senyaman seragam tentaraku. Damian menarik-narik setelan mahal di tubuhnya, dengan nada yang sedikit kesal. Dunia bisnis dengan medan perang, sebenarnya beda tipis. Oscar menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak bisa menahan tawa. Hal semacam ini sangat sulit bagi Damian. Beda tipis dari mana? Kamu tidak tahu laporan keuangan seperti apa yang mereka pegang dan ketika agendanya diletakkan di depanku, aku bahkan melihatnya dengan bingung. Damian mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Nadanya semakin tidak senang. Jadi, aku mempekerjakan Rico. Dia memiliki latar belakang yang baik, pernah bergabung di ketentaraan juga. Dia pernah memulai perusahaannya sendiri, tetapi dirugikan oleh saingannya. Kemudian rantai modal putus dan bangkrut. Dia lebih mahir dari kita dalam segala hal bisnis dan aku merekrutnya untuk membantumu juga. Setelah beberapa waktu, ketika dia cukup untuk kita percayai, kamu bisa menyerahkan perusahaan kepadanya untuk diambil alih. Di sini, kita tidak ada risiko putusnya rantai modal, jadi dia bisa mengerjakannya dengan baik. Saat itu, kamu juga bisa lebih santai. Oscar meletakkan cangkir tehnya dan berbisik kepada Damian. Di ketentaraan, dia adalah komandan bintang 3 dan Damian adalah bawahannya. Tapi di kota Mandala ini, dia dan Damian berteman, jadi tidak ada hormat atas status atau jabatan. Oke, Damian mengangguk dan harus menerima. Namun, setelah Damian menyesap teh lagi, mulutnya bergerak dan dia melanjutkan. Kak Oscar, sebenarnya aku tidak mengerti. Kita. Sudahlah, tidak perlu dikatakan. Damian menutup mulutnya di tengah pembicaraan dan berhenti membicarakan masalah ini. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak mengerti mengapa Panglima sudah pulih dan masih membuang-buang waktu di kota Mandala ini. Kamu pikir dia harus menemukan cara untuk kembali ke kawasan tentara, mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya dan membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Bukannya malah berbisnis di sini di kota Mandala dan buang-buang waktu, kan? Ketika Oscar mengatakan sesuatu, Damian sedikit terkejut, karena inilah yang ingin dia katakan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Peter. Berbisnis untuk menghasilkan uang. Namun, dengan akumulasi Peter sebelumnya, dia tidak akan pernah kekurangan uang seumur hidupnya. Untuk membuka perusahaan Lipon ini, lalu membuat serangkaian rencana, apa gunanya? Kak Oscar, kamu juga tahu bahwa perang perbatasan sekarang sangat ketat sehingga tidak ada yang bisa mengambil tanggung jawab besar. Kita seharusnya pergi berperang untuk membunuh musuh, tapi kita malah di sini untuk berbisnis. Aku benar-benar merasa sedikit tidak mengerti. Kamu paling dekat dengan Kak Peter. Sebenarnya apa yang sedang dia rencanakan? Damian menggertakkan giginya sedikit dan bertanya dengan berani. Oscar tidak segera menjawab pertanyaan Damian, tetapi menunjuk keluar jendela. Kak Peter, tentu saja punya rencananya sendiri. Tapi, sebelum menjawab pertanyaanmu, lihat dulu pohon itu. Oscar menunjuk ke sebuah pohon tidak jauh dari jendela dan sekawanan burung pipit berdiri di dahan. Kamu tahu burung pipit berdiri di dahan dan mereka melompat-lompat sesuka hati. Mengapa mereka tidak khawatir dahan itu tiba-tiba patah?
Pertanyaan Oscar membuat Damian sedikit tertegun. Bukan kekuatan dahan yang mereka percayai, tapi percaya dengan sepasang sayap mereka sendiri. Oscar perlahan menarik pandangannya dan Damian perlahan sadar saat mendengar ini. Melakukan apapun membutuhkan kekuatan dan kepercayaan diri. Lebih baik melakukannya sendiri daripada memohon pada orang lain. Ketika Oscar mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan bertanya lagi. Menurutmu siapa yang bisa membantu Panglima tertinggi sekarang? Siapa juga yang ingin diminta bantuan oleh dia? Damian tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Aku tanya kamu sekali lagi. Apa yang mendukung operasi suatu negara? Oscar mengambil teko dan bertanya lagi. Pendukung operasi suatu negara. Damian sedikit terkejut, lalu mengerutkan kening dan berpikir. Adalah manusia atau masyarakat? Setelah beberapa saat, Damian membuka mulutnya dan berkata, benar. Namun, orang memiliki 3 kepercayaan dan 9 aliran. Bisnis, politik dan tentaralah yang benar-benar mendukung operasi suatu negara. Negara besar dengan pasukan tentara melindungi kedamaian dan kehidupan rakyatnya yang aman. Para politisi papan atas memutuskan situasi negara. Puncak dunia bisnis mendominasi jalur kehidupan ekonomi. Saat Oscar mengucapkan kata-kata tersebut, Damian langsung sadar dan mengangguk berulang kali. Sedangkan Kak Peter, dia telah kehilangan kesempatannya di dunia tentara. Dia ingin bergerang dan berbisnis adalah cara yang paling efektif dan tercepat. Pada saat yang sama, itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Oscar menuangkan teh lagi untuk Damian dan berbicara dengan nada yang sangat serius. Peter tidak kekurangan uang, yang memungkinkan perusahaan Lipon untuk berkembang pesat. Selama dia diberi waktu, dia pasti bisa membangun kerajaan bisnis. Di kota Mandala. Apakah bisa? Setelah Damian mengerti, dia bertanya lagi. Aku tidak tahu. Tapi Kak Peter bilang kota lain tidak bisa. Kota Mandala ini pasti bisa. Dia mengatakan bahwa meskipun kota Mandala ini kecil, tidak mencolok di antara kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di negara Pandora. Tapi selama ada kesempatan, itu pasti bisa menaikkan kondisi bisnis kota ini. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku akan melakukan sesuai rencana. Oscar mengambil cangkir teh dan mengucapkan dengan nada serius. Kak Oscar, aku mengerti. Damian mengangguk, tidak lagi kesal seperti sebelumnya. Sekarang, mari kita bicara tentang kejadian tadi. Kak Peter bukan tidak ingin menemukan relasi sebelumnya, tetapi dia tidak bisa. Masih kalimat yang sama. Melakukan apapun membutuhkan kekuatan dan kepercayaan diri. Kalau Kak Peter tidak menunjukkan sesuatu yang berharga, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang lain? Ngomong-ngomong, sejak kembali ke kehidupan awam ini, aku juga bertemu dengan banyak hal baru. Lihat perangkat lunak ini, namanya TikTok. Aku menonton video di sini selama beberapa hari ketika tidak sibuk. Selebriti internet di sini adalah selebriti dengan 5 juta penggemar. Dia pasti tidak akan bergaul dengan selebriti internet dengan ratusan ribu penggemar. Menurutmu kenapa? Perkataan Oscar membuat Damian sadar sepenuhnya. Kedua belah pihak berada pada level yang berbeda dan sama sekali tidak berada dalam lingkaran yang sama. Jika Peter bersikeras mencari hubungan ayah angkatnya sebelumnya, itu tidak ada bedanya dengan meminta sedekah. Lebih penting lagi, bahkan jika dia hanya meminta sedekah, mungkin tidak ada orang yang mau membantunya, lalu menyinggung Dedi yang sekarang berada di posisi bintang 9. Kak Oscar, aku mengerti. Damian mengangguk, semua keraguan di hatinya benar-benar hilang. Lakukanlah dengan baik. Panglima, tidak pernah mengecewakan kita sebelumnya. Oscar bangkit perlahan, berjalan ke jendela dan bergumam pada dirinya sendiri. Baik. Damian menanggapi, lalu bangkit untuk pergi. Jam 4 sore. Peter sedang melihat sebuah berkas. Jika kamu ingin melawan keluarga Nilo, Joko ini benar-benar rintangan yang tidak bisa kamu lewati. Gumam Peter pada dirinya sendiri. Sepertinya Joko ini harus didekati dulu. Hanya saja,
Peter belum memikirkan cara dan identitas apa yang harus dia gunakan untuk menaklukkan Joko. Pada saat ini, ponsel berdering tiba-tiba. Nomor itu adalah nomor yang tidak dikenal. Peter menutup telepon dan terus melihat berkas itu. Namun dalam beberapa detik, nomor itu menelepon lagi. Peter mengambil ponselnya, merenung selama 2 detik dan tetap mengangkatnya. Halo, apakah ini Tuan Peter? Aku seorang dokter di Rumah Sakit Senopati Kota Mandala. Terakhir kali Nyonya Besar Andrea jatuh sakit, aku adalah dokter yang merawatnya. Orang di sisi lain telepon berbicara dengan tergesa-gesa dan begitu dia menjawab, pihak lain langsung menyebutkan nama keluarganya. Apa masalahnya? Peter sedikit bingung. Orang di rumah sakit, kenapa menelepon dia? Tuan Peter, kami menerima keadaan darurat. Situasi nenek tua ini persis sama dengan Nyonya Besar Andrea terakhir kali. Para ahli di rumah sakit kita tidak ada cara lain untuk menanganinya sekarang. Jadi, ada permohonan dalam suara dokter ini. Aku tidak punya waktu. Setelah Peter selesai mendengarkan, dia ingin menutup telepon secara langsung. Dia tidak pernah memiliki pemikiran mulia untuk membantu mengobati orang. Ada begitu banyak pasien di rumah sakit setiap hari. Meski terbagi menjadi 10, tetap tidak bisa diselamatkan. Tuan Peter, tunggu, dengarkan aku dulu. Wanita tua ini, identitasnya cukup tinggi. Jika kamu menyembuhkannya, pasti akan bermanfaat. Kata dokter mendesak di telepon. Hehe. Peter ingin tertawa ketika mendengar itu. Mengapa seakan dia ingin pergi menyembuhkan orang? Jangankan statusnya tidak sederhana, bahkan jika dia adalah orang kaya atau orang terkenal dan berkuasa. Jika Peter bilang tidak, apa yang bisa dia lakukan? Konyol sekali dokter ini berbicara seperti ini. Itu urusan rumah sakitmu. Aku masih sibuk, jadi aku akan menutup telepon. Peter menggelengkan kepalanya dan akan segera menutup telepon. Aku akan menelepon kakakku dan memintanya untuk segera kembali dari kawasan militer. Pada saat ini, suara seorang wanita tiba-tiba terdengar dari telepon. Mendengar kalimat ini, Peter berhenti sebentar sebelum menutup telepon. Tuan Peter, apakah kamu masih di sana? Dokter di telepon sepertinya masuk ke ruangan yang sunyi dan bertanya lagi. Wanita tua ini kondisinya bagaimana? Peter terdiam selama sesaat, lalu berinisiatif untuk bertanya. Tuan Peter, keadaannya sama dengan Nyonya Besar Andrea. Putranya sedang bertugas di ketentaraan, jadi dia tidak bisa bersamanya sepanjang waktu. Dia sudah menderita penyakit dan dia merindukannya sepanjang hari. Itu yang memperburuk kondisinya. Jika kamu tidak mengambil tindakan, dia tidak akan punya 2 hari lagi untuk hidup. Nada dokter dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Peter terdiam sejenak, lalu menghela napas pelan. Orang lain, dia bisa mengabaikannya. Tapi wanita tua ini, dia harus memedulikannya. Keturunannya meninggalkan rumah untuk bergabung dengan tentara, meninggalkan keluarga kecil mereka untuk mengabdi negara. Peter juga anggota tentara, dia tidak bisa hanya berdiri dan melihat saja. Prajurit di ketentaraan, meski tidak berada di divisi yang sama, mereka bisa disebut kawan seperjuangan. Bagi Peter, keluarga para prajurit ini layak untuk diurus. Aku segera ke sana. Setelah Peter selesai berbicara, dia menutup telepon, mengambil kunci mobil dan bergegas ke rumah sakit. RSUD Kota Mandala, di luar ruang ICU. Dokter menunggu dengan cemas di koridor setelah menelepon Peter. Masih ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan pintu. Wanita itu tampak berusia 30-an, matanya merah dan bengkak karena menangis. Pria di sebelah mungkin adalah suaminya, sedang menenangkan dia dengan lembut. Selain itu, beberapa ahli medis sedang mendiskusikan rencana perawatan bersama di ruang sebelah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah tidak ada yang bisa mengambil tindakan di rumah sakit ini? Cepat dan selamatkan ibuku. Kakakku pasti akan berterima kasih. Wanita itu mengulurkan tangan dan meraih lengan dokter.
Dia terus berbicara dengan suara serak. Namun, beberapa dokter menggelengkan kepala sedikit dan menghela napas. Mereka adalah dokter, tapi mereka bukan dewa. Di dunia ini, ada banyak penyakit yang tidak bisa mereka sembuhkan dan orang-orang yang tidak bisa mereka selamatkan. Nona Wendy, jangan khawatir. Aku kenal seorang ahli medis. Dia pasti punya cara. Dokter Sony yang menelepon Peter melangkah maju dan menenangkannya dengan lembut. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seorang direktur rumah sakit langsung memelototi Dokter Sony. Bahkan tidak ada yang bisa mereka lakukan di seluruh rumah sakit ini dan sekarang Dokter Sony berani berbicara omong kosong. Jika wanita tua itu tidak bisa diselamatkan saat itu, bagaimana mereka menjelaskannya? Direktur, terakhir kali Nyonya Besar Andrea. Dokter Sony hanya ingin menjelaskan, tapi langsung dipotong oleh direktur rumah sakit. Berhenti bicara, kami sedang meneliti rencana perawatan. Direktur rumah sakit sedikit mengernyit. Sebenarnya, mengenai meneliti rencana perawatan, mereka semua tahu bahwa itu hanya semacam untuk menenangkan hati mereka. Kondisi wanita tua di dalam semakin memburuk dan dia pasti tidak akan bertahan untuk sehari pun. Sekarang, mereka hanya mengulur, menunggu putra wanita tua itu kembali dan melihatnya untuk terakhir kali. Orangnya di mana? Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang mereka. Peter maju dan bertanya kepada Dokter Sony. Di dalam. Itu di dalam. Dokter Sony tidak menyangka Peter begitu cepat dan dengan cepat dia membawa Peter menuju kamar pasien. Berhenti. Siapa dia? Direktur rumah sakit segera menghalangi di depan. Direktur, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadamu sekarang. Situasi Nyonya Besar Wanda tidak bisa ditunda. Dokter Sony menggertakkan gigi sedikit. Nadanya sedikit tidak sabar. Aku bertanya padamu, siapa dia? Direktur rumah sakit mendengus dingin, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk memberi jalan. Dia adalah dokter yang aku panggil. Dia pasti punya solusi untuk kondisi Nyonya Besar Wanda. Dokter Sony juga tahu bahwa direktur rumah sakit pasti tidak akan membiarkan orang asing menyentuh pasien begitu saja. Jadi dia tetap menjelaskan sambil menggertakkan gigi. Mendengar apa yang dikatakan Dokter Sony, beberapa dokter di sekitar tidak bisa menahan cemberut. Para ahli ini tidak bisa melakukan apa-apa. Peter, seorang pemuda berusia 20-an, pasti punya solusi. Konyol. Tidak ada yang percaya. Tapi wanita bernama Wendy itu juga menggelengkan kepalanya. Namaku Peter. Peter melirik direktur, lalu berkata dengan suara rendah. Peter. Direktur rumah sakit tercengang sesaat, langsung cemberut. Selama ini di kota Mandala, ada seorang dokter bernama Peter yang disebut Dokter Ajaib Peter. Orang awam mungkin tidak banyak mengetahui tentang hal ini. Namun sebagai orang yang berkecimpung di bidang kedokteran tentu pernah mendengarnya. Mungkinkah orang di depannya ini? Apakah kamu benar-benar bisa? Direktur berpikir sejenak, tetapi masih tidak dapat mempercayainya. Namun, kondisi Nyonya Besar Wanda sangat mendesak dan jika dia tidak mendapatkan perawatan yang efektif, dia mungkin tidak akan bertahan. Lebih baik mencoba menyelamatkan dengan upaya terakhir. Walaupun kita tahu akan tidak ada harapan. Aku harus melihatnya baru bisa mengetahui. Peter tidak banyak bicara. Nona Wendy, bagaimana jika kita membiarkan Tuan Peter ini mencoba? Direktur rumah sakit ragu-ragu sejenak, lalu menoleh dan berkata, Coba, apakah kamu memperlakukan ibuku sebagai objek percobaan? Tidak, aku sangat tidak setuju. Apakah dia memiliki lisensi medis? Apakah dia memiliki pengalaman klinis? Wendy menunjuk Peter dan menanyai dokter itu berulang kali.